Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Ini adalah foto asli hitam putih yang diambil di Yogyakarta antara tahun 1915 hingga 1930. Di dalam gambar ini, kita melihat sebuah kereta berkuda milik Bestelldienst van de Staatspoorwegen atau layanan pengiriman kereta api negara. Gambar ini bukan hanya sekadar gambar, tetapi sebuah saksi bisu dari zaman yang penuh intrik dan perjuangan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Lihatlah dengan seksama, di gerobaknya terdapat berbagai iklan yang menarik perhatian. Toko batik Ibu Lim Toan Hie, Envy, Nieuwe Drukkerij Midden Java, Toko Majo, dan Kohok Haij. Masing-masing toko ini memiliki cerita tersendiri yang menyatu dalam arus kehidupan masyarakat Yogyakarta kala itu. Pada masa tersebut, Yogyakarta adalah kota yang kaya akan budaya dan sejarah. Kota ini tidak hanya menjadi pusat kebudayaan Jawa, tetapi juga pusat perlawanan dan kebangkitan nasional. Toko batik Ibu Lim Toan Hie misalnya, didirikan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang tidak hanya menjual batik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Toko ini menjadi tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan yang berdiskusi tentang strategi melawan penjajah sambil menyamar sebagai pelanggan atau pekerja. Envy Nieuwe Drukkerij Midden Java adalah percetakan yang sangat sibuk pada masa itu. Mesin-mesin cetaknya berderak-derak tanpa henti, mencetak berbagai selebaran, pamflet, dan buku yang berisi pesan-pesan perjuangan. Percetakan ini dikelola oleh seorang Belanda yang bersimpati dengan perjuangan rakyat Indonesia. Ia seringkali harus berurusan dengan otoritas kolonial karena hasil cetakannya yang dinilai subversif. Sementara itu, Toko Majo dan Kohok Haij adalah toko-toko yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari dan menjadi pusat interaksi sosial. Penduduk lokal dan kaum pendatang, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri, sering bertemu di sini. Mereka berbagi cerita, informasi, dan terkadang juga rencana-rencana rahasia untuk melawan penindasan. Namun, di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari ini, terdapat bayang-bayang kelam dari kekuasaan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan yang menindas rakyat, seperti kerja paksa dan pajak yang memberatkan. Banyak rakyat yang dipaksa bekerja di perkebunan, proyek infrastruktur, dan layanan transportasi, termasuk kereta api. Kereta berkuda Bestelldienst van de Staatspoorwegen yang terlihat dalam foto ini tidak hanya mengangkut barang-barang dagangan, tetapi juga mengangkut berita tentang pemberontakan yang ditekan dengan keras, rakyat yang dipaksa bekerja tanpa henti, dan mimpi-mimpi kemerdekaan yang terus direnggut. Kereta ini melintas di jalanan Yogyakarta, membawa serta cerita-cerita tentang penderitaan dan harapan rakyat. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Suryo, seorang pegawai di Envy Nieuwe Drukkerij Midden Java, menemukan sebuah dokumen rahasia yang berisi rencana besar Belanda untuk menumpas gerakan kemerdekaan di Yogyakarta. Dokumen itu menyebutkan operasi militer besar-besaran yang akan dilakukan untuk menangkap para pemimpin pergerakan dan membubarkan organisasi-organisasi perlawanan. Dengan keberanian yang tak terhingga, Suryo memutuskan untuk membawa dokumen tersebut ke toko batik Ibu Lim Toan Hie. Ia berharap dapat menemukan bantuan di sana, karena toko tersebut dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan. Di sana, dia bertemu dengan Ibu Lim, seorang wanita yang bijaksana dan penuh tekad. Ibu Lim dengan sigap menyadari betapa pentingnya informasi tersebut dan setuju untuk membantu Suryo menyebarkannya. Mereka merancang sebuah rencana untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh pelosok kota. Dengan bantuan para pejuang lain, mereka mulai bergerak dalam bayang-bayang malam, menyelundupkan pamflet dan menggalang dukungan dari rakyat. Mereka menggunakan jaringan toko-toko seperti Toko Majo dan Kohok Haij untuk menyebarkan pesan perlawanan. Selebaran-selebaran yang dicetak di Envy Nieuwe Drukkerij Midden Java diselundupkan ke berbagai sudut kota, disisipkan di antara barang dagangan dan surat kabar. Malam itu, Yogyakarta bergetar, bukan oleh derap langkah tentara kolonial, tetapi oleh semangat perlawanan yang menyala-nyala di hati setiap pejuang. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai, namun mereka juga tahu bahwa selama masih ada keberanian dan tekad, harapan akan selalu ada. Rakyat Yogyakarta mulai bergerak secara terorganisir, melakukan perlawanan kecil-kecilan yang membuat tentara Belanda kewalahan. Namun perjuangan tidaklah mudah. Banyak pejuang yang ditangkap dan diadili. Namun, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia akan merdeka. Dan foto hitam putih ini dengan kereta berkudanya
menjadi simbol dari perjalanan panjang dan penuh liku menuju kemerdekaan. Demikianlah, sebuah foto hitam putih sederhana ternyata menyimpan ribuan cerita tentang perjuangan, keberanian, dan harapan. Mari kita selalu ingat dan hargai para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan kita. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dalam kebaikan dan kebenaran.